Anak mau dibikin tidur selamanya karena aturan kejamnya negara yang larang para orang tua buat punya anak lebih dari satu. Kalau ketahuan bakal ditangkap dan dibawa si anaknya itu. Lebih dari satu anak aja dilarang, sedangkan Pak Temon ngerawat anak total 7 orang dan semuanya anak dia perempuan. Dia pakai cara ngumpetin anaknya di dalam rumah yang udah didesain semisal kalau ada razia. Dari kecil anak-anaknya udah dilatih buat ngumpet semisal keadaan lagi nggak aman. Dan supaya identitas semua anaknya nggak ketahuan, Pak Temon ngebuat banyak gelang yang bakal dipakein ke tangan dari setiap anak-anaknya. Gelang itu dipakainya buat syarat masuk akses ke pusat kota, dan kalau mau beli apa-apa, gelang itu juga yang jadi bukti alat pembayarannya. Pak Temon buat aturan, setiap anaknya dinamain dengan nama hari, Senin sampai Minggu. Jadi setiap anak bakal keluar sesuai nama harinya itu. Contoh sekarang anak yang lagi dibawa keluar Pak Temon namanya Senin. Dia mesti lewatin pos pemeriksaan gelang buat bisa masuk ke perkotaan supaya sampai ke sekolahan. Bapaknya pesan biar anaknya selalu aman. Dan ketika anaknya pulang, dia mesti ngasih unjuk video rekaman yang direkam selama seharian supaya adik kakaknya tahu soal gimana hari itu. Begitu terus tiap harinya sampai mereka dewasa. Dan pernah juga satu anak kabur dari rumah nggak sesuai nama harinya, dan itu juga langsung dicariin sama bapaknya. Ngilangnya belum lama, tapi rumah mereka langsung digedor yang nggak tahu sama siapa. Anak-anak semuanya ngumpet karena takut ada razia, dan bapaknya juga udah nyiapin kalau di posisi itu apa yang mesti dia lakuin. Pak Temon ngiranya bakal ada razia, tapi untung waktu pintunya dibuka, yang di luar itu anaknya. Pak Temon mau marah juga, tapi dia kasihan ngeliat tangan anaknya yang habis kena celaka. Gara-gara jarinya kepotek satu, semua anaknya harus juga sama begitu. Satu anak ngelakuin salah, semuanya harus ikut punya masalah. Jadi kalau ada anggota badan yang hilang, semuanya harus disamaratakan. Untung masih jari doang yang hilang. Jadi kalau mau disamain masih bisa dikit-dikit nahan kesakitan. Coba aja kalau tangan, sakit dipotongnya pasti nggak kebayang. Tiap hari salah satu dari mereka, setiap ada yang mau keluar harus dandan sebagai bentuk penyamaran, biar dikiranya cuma ada satu orang. Tapi yang jadi permasalahan, apa jadinya kalau ada satu dari ketujuh orang yang kebetulan di hari itu keluar tapi nggak pulang-pulang alias ngilang? Gimana kelanjutannya?